maka dia matinya pun mengenaskan, yaitu dalam keadaan bunuh diri. Menulislah dia di secari kertas bahwasanya dia mengatakan, saya selama kehidupan tidak bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Hadirin jamaah Mushola Al-Jauhar serta hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan, di dalam penjagaan serta limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah jangan pernah kita lupakan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan kepada kita semua. Wujud dari kesehatan yang Allah berikan kepada keluarga kita, kemudian juga kekuatan iman dan Islam yang selalu Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa kita, maka ini adalah membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Dengan rahmat tersebut kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia-manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berapa banyak dari mereka-mereka yang mampu bersyukur dengan kesyukuran yang sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, yang mana mereka-mereka ini sudah pantas dan layak menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berada di sini adalah ingin menyusul. Kita ingin menyusul kebaikan demi kebaikan. Kita ingin juga bersama mereka, para salaful salih, para salaful ummah, Rasulullah, para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan kita mudah-mudahan menjadi para atba'nya, orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan sampai hari kiamat. Kita semuanya kelak juga akan mendapatkan segala bentuk naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa hati, kalau mungkin sering kita mendengarkan tausiah dari para ustadz, para dai, hati itu ada yang mengibaratkan seperti kertas putih. Ada yang mengatakan seperti kertas putih ya. Artinya kertas putih itu terbebas dari noda, terbebas dari yang namanya ya tinta atau mungkin hal-hal yang mengotori di dalamnya.
Ada juga yang mengibaratkan bahwasanya hati itu ibarat kaca yang bening sekali, sehingga tidak ada noda sedikit pun yang menitik di situ dan semuanya terlihat sangat cerah. Akan tetapi juga ternyata hati juga bisa layaknya seperti besi, bisa berkarat. Maka dalam hal ini kita perlu waspada dengan karat-karat yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana mungkin kita risau atau mungkin kita cukup gusar ketika mungkin melihat perabotan-perabotan kita, khususnya yang terbuat dari besi, itu mulai berkarat, kena jamur, kemudian berkarat sehingga bisa jadi dia akan mematahkan besi tersebut karena sudah tidak kuat lagi. Sama halnya dengan hati, para jamaah sekalian. Maka malam hari ini kita mencoba untuk ngaji tentang hati. Kita memperbaiki kondisi dan keadaan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan yang berbicara dan yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk betul-betul bisa menyesuaikan hati kita sesuai yang diarahkan oleh Al-Qur'an maupun yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta dipraktikkan oleh para ulama. Mereka-mereka yang selalu mengikuti kebaikan-kebaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga kita berusaha untuk mengikutinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita ketahui tanda-tanda penyakit hati. Sehingga kalau kita sudah tahu penyakitnya, kita segera untuk mencari obatnya. Sebagaimana mungkin kalau kita ini sakit kepala, di kepala udah nyut-nyutan, entah vertigo atau mungkin hanya sekedar sakit kepala, pasti kita akan segera mencari obatnya. Karena apa? Sholat sudah tidak nyaman. Baca Quran mungkin baru beberapa lembar sudah, rasanya berat sekali kepala. Atau mungkin sakit di kaki kita, sakit di seluruh badan kita, di sekujur tubuh kita. Pasti kita nyari tukang pijat. Mungkin dari itu habis bongkaran barang banyak gitu ya. Kalau Mas Mega makanya nyantai aja di toko ya. Ya itu tadi, banyak ininya, banyak apa namanya, ya sesuai dengan ininya masing-masing ya. Atau mungkin Ustadz Sandi yang pusing dengan kondisi anak-anak SD, apalagi SD ya, ngajar SD ya, nah itu. Wah pokoknya lari sana lari sini Ustadz Randi. Atau mungkin kita semuanya yang sibuk dengan aktivitas masing-masing dan merasakan ada kepenatan. Mas Rifki karena padatnya orang-orang yang berkunjung bengkel, karena banyak sekali yang rusak juga pusing ya. Maka semuanya pasti akan mencari solusi. Solusi hati yang dalam keadaan berpenyakit itu ada beberapa solusi. Tapi kita harus tahu dulu tanda-tanda penyakit hati yang menjangkit. Khawatir malah kemudian itu tidak terobati. Maka keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja tanda-tanda penyakit hati? Di buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Beliau menuliskan ada 5 hal yang menjadi atau indikasi atau menjadi ciri-ciri dari hati-hati yang berpenyakit. Yang pertama adalah sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Maksudnya bagian di sini adalah bagi orang yang punya penyakit hati. Apa maksudnya? Misal di sini adalah ketika dia diciptakan ke muka bumi ini, akan tetapi dia tidak mengenal siapa yang menciptanya. Bahkan kalau di dalam kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, orang-orang ateis itu mereka sebenarnya percaya kepada hal yang tidak nampak, artinya hal yang gaib, akan tetapi yang gaib di situ adalah yang masih bisa diindra. Artinya di indra itu masih bisa dilihat atau minimal didengarkan. Mereka percaya dengan adanya gelombang suara, kemudian menghasilkan suara ke dalam media kalau dalam bahasa Arabnya. Berarti kalau dalam terjemahannya adalah radio. Sebagaimana sinyal-sinyal yang kemudian bisa ditangkap hingga akhirnya jadi internet, ya, jadi sinyal internet. Jadi untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan alat telekomunikasi seperti HP. Tapi mereka, kata beliau, mereka ini tidak yakin dengan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di sini. Padahal sebenarnya ketika mereka mengatakan seperti itu, mereka yakin, mereka juga tahu melihat bintang. Akan tetapi ternyata mereka juga tidak bisa mendefinisikan atau mungkin mendeskripsikan, menggambarkan secara utuh bentuk bintang itu seperti apa.
Kalau mereka menganggap bahwasanya hal yang gaib atau hal yang tidak nampak itu mereka percaya asalkan bisa diindra atau bisa dilihat, minimal diraba atau dirasakan. Adanya pergerakan ranting di dalam sebuah pohon yang diterpa angin, mereka percaya itu adalah hal yang tidak nampak tapi ternyata bisa dirasakan. Akan tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala malah mereka tidak tahu. Nah, jangan sampai kemudian hati orang beriman seperti ini. Jangan kemudian kita sebagai orang-orang yang mengaku akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai Malikul Mulk, raja di raja, adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, kok juga ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini yang menjadi masalah. Mencintai, jangankan mungkin mengenal atau mencintainya, mengenal saja tidak. Tahu saja tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya di surah Al-Furqan, surat ke-25 ya, di ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Kata Allah, tahukah kamu siapa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ada sebuah garis besar yang dapat kita simpulkan, betapa manusia ini ternyata tidak ada satupun yang mereka ini anti terhadap Tuhan, atau mungkin mereka tidak memiliki Tuhan. Sejatinya mereka ini punya Tuhan, para jamaah sekalian. Kata Allah, siapa Tuhannya? Kalau bukan yang nampak seperti berhala, atau yang jelas yaitu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin belum mampu kita lihat di dunia ini, akan tetapi pasti nanti Allah akan dilihat di surga oleh orang-orang beriman. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib dipahami. Kemudian ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada alihah yang bentuknya asnam atau yang bentuknya autan. Kalau asnam itu berhala yang bentuknya manusia, sebagaimana berhala yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ada siapa namanya? Suwa, ya, ada Ya'uq, ada Yagut, ada Nasr, kemudian siapa lagi satu lagi? Wad, ya, Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, Nasr. Itu sebenarnya 5 pemimpin adil. 5 orang ini adalah orang-orang adil yang memimpin di masa-masa sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Kemudian mereka jadikan perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala agar diturunkannya rahmat, dibuatlah patung. Namanya ini asnam. Di Quraisy ada juga, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, kemudian ada Manat. Itu juga pemimpin-pemimpin manusia itu sebenarnya, tapi dibuat patung. Ini berhala. Ada yang bentuknya autan. Autan ini patung yang atau berhala yang bentuknya selain manusia. Bisa ada burung, kemudian ada juga bintang, ada matahari, atau mungkin yang lainnya selain yang bentuknya makhluk hidup, ya, yang bentuknya makhluk hidup. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk Tuhan di sini kata Allah Subhanahu wa taala yang dituhankan oleh mereka-mereka yang menganggap mereka tidak memiliki Tuhan, itu adalah hawa nafsu. Jangan-jangan malah kemudian malah double-double, sudah Tuhannya itu adalah berhala yang mereka buat sendiri, kemudian yang kedua adalah Tuhannya ini adalah hawa nafsu. Ini yang sangat menyengsarakan. Sudah Tuhannya jadi hawa nafsu, kemudian ada lagi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bertanya, "Afa anta takunu 'alaihi wakila?" Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ya, seolah seperti itu. Maka para ulama menjelaskan ini adalah kondisi hati yang mana ketika diajak oleh sesuatu dia mengikutinya sehingga seolah-olah, ya, sehingga mereka ini berjalan di muka bumi, karena memang manusia ini juga termasuk di dalamnya adalah dabbah, ya. Dabbah itu adalah ya makhluk yang melata sebagaimana hewan yang ada atau binatang. Mereka berjalan di muka bumi ini membawa kesombongan, kemudian juga mereka berjalan di muka bumi ini layaknya binatang. Kata para ulama seperti itu menjelaskan ayat ini, surat Al-Furqan di ayat 43 tadi. Karena apa? Karena memang ya mereka hanya
beraktivitas sebagaimana mungkin aktivitasnya binatang. Apa saja yang dilakukan oleh binatang? Makan, binatang makan. Kemudian juga tidur, binatang pun tidur. Menyalurkan biologisnya, hak biologisnya ya, juga mereka juga sama seperti itu. Akan tetapi binatang tidak menuntut ilmu. Karena apa? Karena dia tidak dibekali akal, akan tetapi dibekali nafsu. Nah, maka dalam hal ini kalau kita ini hanya mengikuti hawa nafsu saja, kemudian tidak menggunakan akal sehat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita, maka ya tidak juga beda atau mungkin serupa bisa dikatakan, yaitu dengan bagaimana kondisi atau keadaan binatang ternak. Waliyadzubillah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, gambaran secara realnya, secara nyatanya bahwa mereka-mereka yang seperti ini menjalani kehidupan hanya bergelimang dengan maksiat dan dosa, dan itu tidak sadar terkadang. Malah terkadang bangga dengan dosa yang dilakukan. Seolah-olah apa yang dia lakukan ini adalah prestasi. Karena apa? Mohon maaf, tidak ada prestasi yang baik yang dia lakukan, yang dia torehkan. Tidak ada prestasi kebaikan yang dia bisa lakukan, maka kemudian kemaksiatan, kemudian dosa-dosa yang dilakukan, yang sebenarnya mungkin dia sadar akan dosa tersebut, dia anggap sebuah prestasi. Astagfirullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pernah mungkin kita ceritakan bagaimana orang terkaya, ya termasuk salah satu orang terkaya, seorang wanita ya. Jadi dia ini bisa sampai keliling dunia dengan kekayaannya. Mungkin kalau di Indonesia ya belum ada yang menyaingi juga mungkin. Mungkin bisa setara dengan kekayaannya Bill Gates lah ya. Atau dengan orang-orang kaya yang keluarganya Rockefeller yang ada di Amerika, keluarga Illuminati. Akan tetapi dengan kekayaan yang melimpah, dengan berlimpahnya harta, berlimpah ruah sampai mungkin 7 turunan gak akan habis itu harta. Ternyata si wanita ini ya karena memang kehidupannya begitu saja, seolah-olah tadi layaknya binatang ternak, maka dia matinya pun mengenaskan, yaitu dalam keadaan bunuh diri. Menulislah dia di secari kertas bahwasanya dia mengatakan, saya selama kehidupan tidak bahagia. Ini selaras dengan yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau menceritakan ada orang yang bergelimang harta, orang yang tidak beriman, orang yang sama sekali tidak ada kebaikan ketika hidup di dunia, kemudian tapi kaya raya, seolah-olah tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan dan kesusahan. Ekonomi selalu terjamin. Ketika dia ini karena tidak beriman dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah bertanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah mendapatkan sebuah kebaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata si orang tadi ini yang bergelimang harta di muka bumi, di dunia dia ini hidupnya serba foya-foya, kata dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun ya Allah. Saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun atau kesenangan sedikit pun ya Allah. Beda halnya dengan orang yang miskin, orang yang fakir, tapi dia beriman, dia bersabar dengan kemiskinannya, dia mampu keluar, kalau dalam bahasa kerennya out of the box gitu ya, keluar dari kotak. Di situ artinya adalah kalaupun dia miskin, tapi tidak kemudian terkurung atau mungkin terbelenggu dengan kemiskinannya, akan tetapi dia jadi orang beriman, orang yang taat, bahkan mungkin dia tidak lupa untuk selalu menyeru manusia ke jalan kebenaran. Ketika dalam keadaan sulit yang luar biasa, ekonomi yang menghimpit, kemudian dia diwafatkan husnul khatimah, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berdialog, dimasukkan ke dalam surga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesulitan selama engkau hidup? Ya Allah, demi Allah ya Allah, aku tidak pernah mengalami kesulitan sedikit pun, karena sudah dicelupkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga sesaat pun hilang sirna semua kesulitan-kesulitan. Maka bagi saya pribadi dan kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, sabar. Bagi yang sudah diberikan kecukupan dan kemudian beribadah dengan baik dan juga berinfak dengan sebaik-baiknya,
saya katakan barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semuanya. Karena orang-orang kaya yang kemudian rajin infak, orang-orang kaya yang rajin ibadah, itu dijadikan iri oleh para sahabat yang miskin-miskin, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, telah kembali orang-orang yang kaya dengan banyak pahala. Maka apa maksudnya? Ya mereka kaya kemudian mereka berinfak. Mereka kaya kemudian mereka berjuang fisabilillah. Tidak pernah luput dalam kehidupannya kecuali adalah untuk kemaslahatan umat, untuk perjuangan agama Islam. Kayanya itu untuk perjuangan, Masya Allah. Maka kata Nabi, ya kalian tidak akan mampu untuk menyaingi orang tersebut. Tapi bukankah kata Nabi, di setiap tasbih kalian adalah sedekah, kemudian di setiap tahlil kalian adalah sedekah, di setiap takbir kalian adalah sedekah, dan kemudian kalian berjalan ke masjid itu adalah bagian dari sedekah, termasuk senyum kepada saudaranya adalah sedekah, ya. Kemudian orang miskin tadi menimpali, jawab lagi, ya Rasulullah, mereka melakukan itu semua. Orang kaya tadi sudah infaknya banyak, berjuang fisabilillah, hartanya adalah barokah untuk perjuangan Islam. Mereka juga tukang tahlil, tukang tasbih, tukang takbir, berzikir di sepanjang kehidupannya. Ya itulah keutamaan orang kaya yang mereka bersyukur. Kalau saya tanya, jamaah pengen kaya bersyukur apa miskin sabar? Kaya bersabar. Ini saya pernah ditanya oleh salah satu ustadz saya, ya. Beliau Ustadz keluarga Sakinah, juga beliau juga ustadz ahli bisnis juga, ya. Ustadz Riasmoro Kurniawan rahimahullah taala. Beliau sudah meninggal. Jadi ketika kami di kelas, ya, ketika masih di pondok, ya, itu kan materinya materi bisnis, Mas, dulu. Ada memang kita diajarkan materi bisnis, ya. Dan beliau mengatakan gini, bertanya kepada santri, wahai para santri semuanya, kalian semuanya kalau Ustadz tanya mau menjadi miskin bersabar atau kaya yang bersyukur? Karena Nabi juga menjanjikan Nabi itu nanti akan bersama orang-orang miskin di surga. Akhirnya bingung, wah jadi miskin aja tak, nggak apa-apa. Kuat sabar apa enggak ini? Kalau kuat sabar nggak apa-apa, nanti bersama Nabi di surga. Kemudian ada juga yang pokoknya saya pengen kaya yang bersyukur. Bisa nggak bersyukur dengan kekayaan? Karena kekayaan itu juga bagian dari ujian. Nah, ini kembali kepada persoalan, kalau orang yang ada penyakit di dalam hati, maka sulit untuk meraih sesuatu yang telah diciptakan untuknya. Karena apa? Karena dia tidak mengenal siapa yang memberikan dari anugerah atau karunia tadi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Orang-orang yang berpenyakit hati, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, sehebat apapun maksiat yang dilakukan, dia merasa santai. Dia tidak menganggap itu adalah hal yang mampu melukai kepada jiwanya. Ibarat kalau seperti ini adalah sebagaimana kelompok sesat Murji'ah, ya, kelompok sesat berpemahaman Murji'ah atau yang tadinya cikal bakal dari Jahmiyah, yang mereka menganggap iman itu akan selalu konstan. Iman akan tetap ada, akan tetap utuh, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Karena apa? Meskipun amal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang buruk. Ini orang-orang Murji'ah seperti itu. Kalau di dalam bahasa syariat ini bid'ah irja, ya. Orang Murji'ah itu ada yang seperti itu. Sampai menyejajarkan antara bagaimana kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pezina, itu sama, setara imannya. Itu kata Murji'ah seperti itu. Kalau pemahaman irja, kelompoknya namanya Murji'ah. Dan ini tidak diidentikan dengan kelompok mana-mana. Yang terjangkit penyakit seperti ini berarti memang dia terjangkit penyakit Murji'ah. Ada bahasa seperti itu. Dan bahkan sampai dikatakan Fir'aun yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempat mengucap kata iman ketika mau ditenggelamkan di Laut Merah, dia mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Maka kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun.
dianggap itu makhluk beriman, nanti masuk surga. Kata Jahm bin Safwan itu seperti itu. Ini kan aneh ya, sangat aneh sekali. Bahkan pencuri atau mungkin dosa besar seperti apapun tidak akan berpengaruh kepada keimanannya. Nah ini kalau misalkan sampai ada sebuah penyampaian materi seperti itu, maka hati-hati, itu terjangkit, yaitu satu penyakit yang namanya murji'ah, yang seperti itu. Jadi kelompok-kelompok sesat ini dari empat kelompok besar para jamaah sekalian. Khawarij ya, yang gampang mengkafirkan, menuduh sesat, menuduh kafir saudaranya, meskipun mungkin berbeda prinsip dakwah, hanya itu sebenarnya. Bukan kemudian karena ya itu mungkin bisa dianggap prinsip dakwah disebutnya adalah akidah, maka dia gampang menyesatkan, gampang menganggap sesat, gampang menuduh dia ini adalah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang pernah terjadi di perang sifil ya, bagaimana Khawarij ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kan sampai kemudian miris sekali kalau ada pemahaman seperti itu. Dua sahabat mulia ini dikafirkan oleh Khawarij. Nah ini, jadi tukang mengkafirkan, tukang gampang mengecap sesat atau mengecap salah saudara-saudaranya, ini adalah ciri-ciri Khawarij. Kemudian yang kedua tadi, Murji'ah, termasuk dalamnya adalah Syiah ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang perlu kita waspadai. Khawarij, Murji'ah, Syiah, kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kalau kita lihat sekarang yaitu jelmaannya adalah liberal, orang-orang liberal atau JIL, jaringan Islam liberal. Padahal itu adalah kemaksiatan yang nyata-nyata mereka lakukan. Mereka berjalan di muka bumi ini membawa dosa-dosa, akan tetapi mereka tidak merasa bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Dan bahkan ya ada yang berani, contoh tentang sholat ya, itu banyak sekali, ada bahasa-bahasa seperti ini, dah saya nitip aja lah, salam sama Allah ya, waduh mengerikan sekali. Ini lelucon, akan tetapi ini bisa bukan hanya melemahkan iman, akan tetapi bisa membatalkan keislaman kalau dia ngaku Islam. Iya, kan ada bahasa seperti itu, dan saya pernah terdengar di telinga saya, yuk mas kita sholat dulu di pasar ketika itu ya. Kita itu masih tugas di Jepara ya, itu ada yang sampai bahasa keluar seperti itu ya. Jadi tukang parkir ini, mas ayo bang sholat dulu ya. Ini udah kumandang azan sholat zuhur. Salam aja, salam buat Allah ya. Khawatirnya nanti yang nyambut salamnya itu malaikat Israel, malahan malaikat malakul maut. Oke, OTW katanya, kata malaikat malakul maut. Ya nitip gitu ya, ada juga yang nitip. Ya udah nitip aja saya. Astagfirullah. Lelucon memang, seolah-olah lelucon, akan tetapi ini fatal. Islam bisa batal dengan hal tersebut. Atau mungkin ada bahasa-bahasa juga wes tahu gitu ya, ada bahasa gitu juga. Atau misalkan ya ngaji ya, diajak ngaji, nggak mau lah, itu rombongan Pajero. Pajero itu apa tuh? Pasukan jenggot Rasul. Astagfirullah. Kalau itu memang saya juga memang nggak berjenggot ya, karena memang nggak tumbuh. Tapi jangan menghina lah. Karena apa? Ini bahaya, ini maksiat ini. Ini sebuah kemaksiatan. Atau juga ada yang mengatakan RKC, rombongan Katok Cingkrang, kebanjiran. Meskipun kita nggak mempermasalahkan celananya ya, bagaimana imannya, nah itu yang berpengaruh di dalam jiwanya. Sampai ada Pajero, pasukan jenggot Rasul, atau mungkin kambingnya sudah manak atau belum. Jadi seolah-olah yang panjang-panjang jenggotnya itu disangka kambing. Haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan. Ini maksiat, akan tetapi dia tidak sadar. Ini menghina simbol-simbol Islam sebenarnya. Bayangkan menghina simbol negara saja kita bisa dipenjarakan kita. Nah, apalagi ini adalah menghina simbol agama. Itu kalau misalkan ada yang mau memperkarakan, bisa diperkarakan, itu bahaya itu. Kalau sampai ada bahasa seperti itu. Karena apa? Karena jelas ya, negara yaitu melindungi betul-betul dalam undang-undangnya kebebasan beragama, Islam dengan Islamnya. Sudah, jangan kemudian malah sesama muslim saling mencaci, saling mencela, saling mencabik-cabik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentang orang-orang yang seperti ini,
Maka Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan kalau orang-orang bertakwa itu tidak seperti itu. Jadi kebalikannya ya. Di sini ada mafhum mukhalafahnya. Kalau tadi ini orang-orang yang penyakit hatinya ya benar-benar itu terlihat nampak, maka mereka ini tidak sadar bahwasanya ketika maksiat yang dilakukan itu betul-betul melukai ke dalam hatinya. Maka sebaliknya ayat Allah Subhanahu wa taala ini berbicara tentang karakter orang-orang bertakwa. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, ada godaan-godaan setannya, mereka ingat kepada Allah, tadzakkaru, ya, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, langsung sadar bahwa kalau orang-orang bertakwa itu dia akan menyadari, ya Allah saya ini salah. Coba kalau misalkan kita sudah merasa ketinggalan sholat berjamaah saja, kita ada rasa penyesalan, menyesal betul pokoknya, kok sampai bahkan mungkin kita tertinggal, bukan hanya masbuk misalkan, tertinggal betul, imam sudah salam, kemudian kita baru datang. Kira-kira nyesel nggak? Kalau ada yang belum menyesal, berarti hatinya masih perlu diperbaiki lagi. Tapi kalau sudah menyesal, kemudian, pokoknya dongkolnya minta ampun, entah mungkin karena dongkol pada diri sendiri, atau mungkin bisa jadi dongkol atau mungkin jengkel kepada orang lain atau siapa yang membuat kita terlambat, ya bisa jadi. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika beliau disibukkan dengan sebuah peperangan, Khalid bin Walid ini mimpin perang apa? Saya tadi. Khalid bin Walid mimpin perang apa? Perang Badar mah belum muslim dia. Khalid bin Walid itu perang Uhud belum muslim. Justru dia yang membawa pasukan manuver untuk menghajar kaum muslimin yang rebutan ghanimah. Perang apa ya? Muraisi bukannya? Khalid bin Walid ketika itu lupa saya perangnya. Pokoknya gini, kata Khalid ini. Karena dia tertinggal dari membaca Al-Quran, marah-marah dia. Disibukkan dengan jihad fisabilillah, disibukkan dengan melawan, menghalau dari serangan-serangan orang-orang kafir, sehingga terlewat ya hari itu dari membaca Al-Quran sampai memegang Al-Quran, memegang mushaf, menangis dia. Saya ini tersibukkan dengan jihad fisabilillah sampai saya benar-benar terluput dari membaca engkau, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Langsung tersadarkan di dalam jiwanya bahwasanya ternyata dia ini ya seolah-olah telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ya enggak juga. Tapi kalau menyengaja ya bisa jadi itu adalah sebuah kelalaian. Azan ya. Tadi sepakat ya. Jadi azan dulu, kita azan dulu, kemudian dilanjut nanti sampai selesai materi ya jam-jam 8 kurang lah mungkin. Baru kemudian kita sholat isya. Hah? Nanti azan dulu, baru dilanjut, baru nanti kita sholatnya diakhirkan. Ya nanti insya Allah. Ya kita skorsing dulu untuk mendengarkan komandang azan, kemudian setelah itu kita lanjut materi ya. Karena baru poin 2, ini ada 5 poin yang harus segera kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan mau? Azan nu alus, nu menggelegar azan. Ngedak batu.
Baik, kita lanjutkan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan sebuah kerusakan atau mereka melakukan sebuah maksiat, kesalahan, atau mereka juga menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha, mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka juga akan meminta ampun atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka bagi orang-orang bertakwa, luka maksiat yang kemudian bisa melukai, menyayat-nyayat hatinya, itu betul-betul merasakan atau terasa di dalam dirinya ini sebuah kepedihan. Tidak enak lah kalau tidur itu nggak enak, tidak bisa nyenyak, atau mungkin kurang nyaman di dalam menjalani kehidupan. Inilah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Yang ketiga, pemiliknya tak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Maka di dalam sebuah ungkapan itu ada bahasa seperti ini. Rajulun la yadri annahu la yadri. Ada seseorang yang tidak tahu ternyata dirinya itu bodoh sebenarnya. Ini bahasa bodoh ini hampir mirip-mirip ya bahasanya Rocky Gerung yang dungu gitu. Agak kasar juga beliau. Jadi ada rajulun, ada seseorang la yadri annahu la yadri. Dia ini tidak tahu sebenarnya dia itu adalah orang yang nggak tahu atau orang yang bodoh, sehingga dia tenang dengan kebodohan yang dia miliki atau yang dia derita. Sedangkan ilmu itu adalah diddul jahli, kata para ulama. Ilmu itu adalah lawan kata dari kebodohan. Orang yang bodoh otomatis berarti bukan orang berilmu. Sebaliknya, orang yang berilmu terbebas dari yang namanya kebodohan. Bagaimana jalan-jalan dari orang-orang ini agar bisa berilmu? Ya, yang paling jelas dan kemudian yang paling nyata yang bisa kita raih, kita dapatkan adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada dua versi. Ketika Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tariq di dalam menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, tariq yang hissi. Hissian yang di sini adalah betul-betul hadir di majelis ilmu, selain dinaungi malaikat, selain didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi,
sampai paus pun akan mendoakan para penimba ilmu. Kemudian juga semua makhluk-makhluk yang melata mendoakan para penimba ilmu. Sampai dikatakan di situ semut-semut ya, atau mungkin hewan-hewan yang ada di lubang-lubangnya akan mendoakan bagi para penimba ilmu. Kemudian juga yang kedua adalah ilmu yang maknawi ya, torik atau jalan yang maknawi, bisa membaca buku, bisa kemudian tanpa hadir majelis ilmu ya, dengan live streaming mungkin seperti ini ya, dengan online, atau mungkin dengan kita ya menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadikan kita berilmu. Kalaupun solusi terbaiknya adalah bermajelis, karena apa? Barokah menuntut ilmu inilah yang betul-betul akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, karena terkadang bukan karena kita yang cerdas, bukan karena kita yang piawai, atau mungkin kita ini cepat tangkap di dalam otak kita, akan tetapi keberkahan itulah yang menuntun kita beribadah dengan cara yang benar. Keberkahan dari majelis ilmu para jamaah sekalian. Sehingga orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka akan merasakan ya biasa saja. Ketika kebodohan itu betul-betul ada di dalam dirinya, mereka ya nggak merasa susah ya, tidak merasa sulit. Kalaupun ternyata naudzubillah beribadahnya tanpa ilmu, seolah-olah kalau sudah ibadah selesai persoalan, seolah-olah saya kan sudah sholat. Ya sekarang ini nggak usah usil lah sama yang udah sholat, sama yang sudah bisa beribadah, nggak usah usil. Bukan usil, akan tetapi mengajak kita bareng-bareng untuk beribadah sesuai dengan contoh yang dicontohkan dahulu oleh Rasulullah dan diajarkan, dikuatkan oleh para ulama. Mau mengambil mazhab yang mana ya monggo silahkan. Kalau di Indonesia jangan kita berpegang dengan mazhab Syafi'i ya silahkan, nggak masalah. Karena itu juga adalah pilihan di dalam ya kita berislam, artinya itu ada ilmunya, ada lanjarannya gitu ya. Kalau ibaratnya kita ini punya palawija gitu ya, kemudian itu harus ada tuturus kalau bahasa Sundanya, ada lanjarannya gitu ya. Nah seperti itu. Nah lantaran kita mendapat ilmu ya harus bermajelis ilmu. Tanpa bermajelis ilmu mana mungkin kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan, mendapatkan ilmu. Nah maka marilah kita hindari kebodohan tersebut. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan orang yang bodoh itu dosanya double. Satu, dosa karena kebodohannya, kemudian yang kedua, dosa karena enggan menuntut ilmu. Jadi orang yang bodoh kemudian dia stagnan dalam kebodohannya, maka dia dosanya akan berlipat-lipat. Karena apa tadi? Dia beribadah tanpa dasar pengetahuan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, karena dia menolak kebenaran yang jelas-jelas itu ada di depan mata. Jadi dua, double ya, naudzubillah. Nanti habis ini. Yang keempat, pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Dari makanan-makanan yang bergizi, makanan yang bergizi itu bukan hanya 4 sehat 5 sempurna. Ini saya ingat banget dulu saya waktu kelas 1 SD ya. Itu ya diajarkan ini, 4 sehat 5 jadi sempurna. Wahai kawan, apa itu artinya? Nah, gimana ya, lupa saya ini. Adalah dulu pokoknya guru itu mengajarkan dengan irama. Jadi akhirnya anak-anak itu bisa langsung menangkap dan bisa menghafalkan. Nasi, lauk, sayuran, buah, dan susu gitu ya. Bukan hanya itu sebenarnya. Maka Imam Ahmad mengatakan kebutuhan orang beriman terhadap ilmu itu lebih sangat dihajatkan, lebih sangat dikuatkan daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum hanya untuk sementara, sedangkan ilmu ini akan dipakai selama-lamanya. Termasuk dalam hal ini penulis mencantumkan surah Al-Isra di ayat yang ke-82. Surat 17 ayat 82, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Jadi kalau para jemaah sekalian, misalkan kita ini punya keyakinan kuat, kok
sakit tidak kunjung sembuh, maka coba berobat dengan Al-Quran. Coba kita berobat, bukan kemudian Al-Quran dirobek-robek kemudian dibakar, diminum, bukan. Diruqyah maksudnya. Ruqyah mandiri juga bahkan solusi yang paling tepat. Nggak usah minta-minta diruqyah ke orang, nah kita ruqyah mandiri saja dengan bacaan Al-Fatihah, dengan bacaan ayat kursi, atau 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba bentengi rumah kita, kemudian juga bentengi jiwa kita, keluarga kita dengan bacaan-bacaan tersebut. Karena Nabi mengajarkan setiap beliau mau tidur, beliau kalau bahasa kita pasti mandi ayat. Mandi ayatnya itu gimana tadi? Surah ayat kursi tadi ya, ayat kursi dibaca, tahu, kemudian ditiupkan, kemudian dibalur-balurkan ke seluruh tubuh. Supaya apa? Dijaga oleh malaikat dan juga dijauhkan dari yang namanya godaan setan. Karena jelas tadi Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah akan bertambah kepada orang-orang zalim itu kecuali hanyalah kerugian. Nah, bagaimana kemudian kedudukannya kalau sekarang ya? Sekarang ini mungkin kita tentang hal-hal yang bisa menyaingi dari Al-Quran. Nah, di sini ada yang namanya musik dan nyanyian. Meskipun para ulama juga berbeda pendapat. Jadi yang saya pelajari ya, yang saya dapatkan, nyanyian itu tidak mutlak kemudian diharamkan, juga tidak mutlak dibolehkan. Nah, gimana ini kedudukannya? Kalau misalkan syair itu diharamkan, maka kalau dikatakan Ustaz Hidayat ya, maka tidak mungkin di dalam Al-Quran itu ada surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu adalah syair-syair. Artinya Asy-Syu'ara itu surat yang isinya atau mungkin yang disebut syair-syair ya, namanya Asy-Syu'ara itu adalah artinya adalah kumpulan syair-syair lah gitu. Itu Asy-Syu'ara ya. Kemudian ketika didudukkan, karena ada orang yang mengatakan pokoknya musik haram mutlak. Ya, karena apa? Dalam satu pendapat. Akan tetapi ada juga dalam pendapat yang lain dibolehkan asalkan satu, musik itu nyanyian ya, bukan musik ya. Nyanyian itu adalah yang sifatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam hal ini adalah seperti sholawatan, hadroh lah mungkin di situ ya. Itu masih dibolehkan. Kemudian yang kedua termasuk di dalamnya juga adalah nyanyian-nyanyian yang digunakan untuk semangat bekerja, termasuk juga ada. Ya, saya pernah membaca. Kemudian juga ada yang berpendapat untuk semangat berjihad fisabilillah, nasyid-nasyid atau nasyid-nasyid semangat untuk belajar. Ini ada yang membolehkan ya. Artinya longgar dalam hal ini. Tapi kalau musik jahiliyah yang disebut dengan musik jahiliyah di sini sebagaimana yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surah Luqman di ayat yang ke-6. Lagwal hadis ya, di situ dikatakan oleh para ulama itu adalah tentang musik. Maksudnya di sini adalah musik-musik yang mengandung syahwat. Dan bahkan bisa jadi musik-musik yang di situ akan menjurus kepada kesyirikan. Kan sekarang band-band anak muda, coba biasanya itu menjurusnya kepada syahwat ya, inginku memelukmu, kemudian juga pokoknya banyak lah ya seperti itu ya. Nah, ini yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau masih sholawatan, kemudian dalam hal ini seperti hadrohan, itu masih dilonggarkan. Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu juga sudah disebut musik. Ada yang seperti itu, suara ya, sudah disebut musik dan kemudian itu adalah hal yang dilarang oleh syariat ya ini. Nah, maka ya tentunya kita harus bisa mendudukkan juga. Hanya memang ada satu nasihat dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan Al-Quran yang kita pegang erat atau yang kita hafalkan, kemudian juga bahkan kita tadabburi, itu tidak akan pernah bercampur dengan nyanyian-nyanyian jahiliyah atau dengan musik. Nah, sehingga kalau kita mau berkonsentrasi dalam Al-Quran, maka memang harus betul-betul bisa meninggalkannya. Kalaupun tadi ada ulama yang memang membolehkan. Karena apa? Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi berdakwah dengan Al-Quran, mereka menandinginya, orang-orang kafir Quraisy ini menandinginya dengan lantunan-lantunan suara musik, sehingga kemudian Allah abadikan di dalam satu ayat yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La tasma'u li hadzal Qur'an", ini adalah kata-kata orang-orang Quraisy ya, di sekeliling Rasul.
Jangan kamu mendengar suara Al-Quran itu tadi walghaw fihi, jadilah atau jadikan hiruk pikuk atau tandingi dengan suara-suara musik kalian. Ajak biduan-biduan wanita kemudian untuk bernyanyi di situ. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kalian bisa mengalahkan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai seperti itu. Buatlah hiruk pikuk, buatlah sebuah hal-hal yang mungkin bisa dikatakan berisik lah ya, ketika beliau ini mendakwahkan Al-Quran. Karena beliau ini kan ketika sholatnya di depan Ka'bah itu selalu menantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab masuk Islam. Termasuk juga dalam hal ini Tufail bin Amr ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi juga masuk Islam. Padahal dua-duanya ini adalah jago syair, akan tetapi mereka terkesima dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya adalah mereka ketika menghuni dunia itu dengan perasaan ridho, tenang, dan tidak merasa asing, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa yang mengharap siapa yang mengharap hanya dunia saja, siapa yang berharap kehidupan dunia saja dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum, maka ya udah kami cukupi, kata Allah. Akan kami berikan kecukupan kepada siapapun yang minta itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, akan tetapi orang yang hanya berharap dunia, ketika dia ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonannya hanya sifatnya tentang dunia, kata Allah, mereka-mereka itu tapi nanti di akhirat hanya akan masuk ke dalam api neraka, dan semua akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka telah perbuat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak menilai apa yang sudah mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah setiap siang malam, bahkan mungkin ba'da sholat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafsir yang paling tepat untuk fid dunya hasanah itu adalah kita minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu dan leluasa di dalam beribadah. Bukan minta hanya kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, keturunan bahkan termasuknya di dalamnya, akan tetapi minta tambahan ilmu. Kemudian yang kedua adalah minta tambahan untuk bisa khusyuk ketika beribadah, atau kita bisa beribadah dengan leluasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kita bahas, 5 poin tentang tanda-tanda penyakit hati. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengenal, mengidentifikasi, mudah-mudahan kita mampu untuk menghindarinya dan bisa untuk mengobatinya. Ada pertanyaan tadi? Apa? Oh, Waalaikumsalam. Tolong tadi diperjelas lagi Mu'tazilah, Murji'ah sama Jahmiyah, Khawarij, ya. Panjang itu berarti. Ya. Ya tadi Murji'ah itu, barakallahu fiknya. Murji'ah itu dia menganggap, kan kalau dalam ahlu sunnah wal jamaah, iman itu yazid, naik, wa yanqus. Bisa berkurang juga, bisa naik, bisa turun. Fluktuatif lah kalau dalam bahasa istilah ilmiahnya. Naik, turun, yazidu bi ta'atillah, naik karena taat kepada Allah, wa yanqusu bi maksiatillah. Dan dia bisa turun karena maksiat. Tapi kalau dalam pandangan Murji'ah, mereka mengatakan iman, kalaupun dia ini bermaksiat seperti apapun, imannya tetap konstan, imannya stabil, yang gitu. Karena apa? Yang penting dia sudah yakin. Itu Murji'ah seperti itu. Tokohnya awalnya adalah Jahm bin Safwan, Jahmiyah, kemudian setelah itu ada juga Al-Ja'du bin Dirham namanya. Itu tokoh dari Murji'ah zaman dulu. Jadi mereka menganggap itu, yang penting sudah iman, yang penting sudah yakin,
maka ketika dia bermaksiat pun nggak masalah. Karena apa? Yang penting yakin. Fir'aun kan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena di akhirnya dia mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun, kata dia gitu. Berarti Fir'aun beriman dong. Nah ini. Ini campur-campur antara Mu'tazilah dengan Murji'ah. Pemikirannya ya dia menggunakan akal. Jadi wahyu itu nanti dulu. Ketika datang wahyu nanti dulu. Kalau akal menerima baru diterima, kalau akal tidak menerima ditinggalkan. Ya hampir sama juga dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah gitu kalau Mu'tazilah. Jadi mengedepankan akal daripada wahyunya. Padahal kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, wahyu turun, pahami, akal terima atau tidak, harus diterima. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan gini, kalaulah Islam itu semuanya bersumber dari hal-hal yang harus dicerna akal dan bisa dicerna akal, maka ketika kita mengusap khuf atau mengusap sepatu ketika wudhu, karena boleh ketika kita wudhu, kemudian kita akhirnya mungkin mau safar atau bepergian atau di rumah dingin misalkan, setelah kita berwudhu pakai sepatu, nanti kalau batal mau wudhu lagi usap aja sepatu di atasnya. Kalau kita mau membasuh kaki, itu bukan ajaran baru karena kita nggak mengenal, nggak punya ilmu, maka mengatakan ajaran baru. Maka kata Ali, kalaulah seperti itu maka mengusap khuf itu dari bawah, karena yang injek-injek kan bawahnya, alasnya bukan atasnya. Tapi Nabi mencontohkan ngusap khuf itu atasnya. Nah ini itu Mu'tazilah, dia mengedepankan akal daripada wahyu. Khawarij itu mereka ini kalau kata Nabi anak-anak muda yang cuman modal semangat tapi nggak punya ilmu. Makanya mereka membabi buta. Sedikit mungkin ada agak melenceng menurut mereka dari pemahaman mereka, sesat. Sedikit melenceng dari apa yang mereka pahami. Oh ini berarti ini kafir ini. Ini di luar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini seperti itu. Kenapa di perang Siffin ini Muawiyah dari Syam itu menyerang ke Kufah, ke Ali bin Abi Thalib di tahun 37 Hijriah. Karena ingin berusaha mengusut tuntas pembunuhan Utsman bin Affan. Dianggapnya Ali itu mengulur-ulur waktu. Kok nggak dipikirin sih Utsman dibunuh, malah Ali enak-enakan bertengger di kursi kekuasaan. Muawiyah datang protes dengan para sahabat dari Syam, ya dari kalau sekarang Palestina, Suriah, Lebanon, ya Yordania, itu mereka protes ke Kufah, ke daerah Irak ya. Kemudian akhirnya terjadilah hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ada pertempuran di antara mereka itu tadi. Kemudian ada perdamaian akhirnya. Karena mereka sadar, sahabat sama sahabat kok perang gimana sih gitu kan. Akhirnya kemudian mengutus Amr bin As, kemudian Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya mereka berdamai, kita ini damai, kita ini sahabat kok. Sahabat mulia semuanya dijamin surga, kok bisa-bisanya kita ini kok malah perang. Orang Khawarij muncul dengan mengatakan Ali kafir, kata dia. Karena apa? Berhukum dengan selain hukum Allah, menjadikan Amr bin As dengan Abu Musa al-Ash'ari sebagai pemutus hukum. Tuh, Ali dikafirkan coba, padahal khalifah yang sah. Muawiyah juga dikafirkan. Muawiyah kafir kamu, karena apa? Kamu telah menentang pemerintahan yang sah. Dan kamu adalah orang yang bughat atau pemberontak. Nah ini cikal bakal Khawarij. Makanya sampai dengan mengenaskan ya, sampai dengan miris sekali, Ali bin Abi Thalib ini dibunuhnya oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafidz Quran, Mas. Iya, hafidz Quran. Tapi membunuh Ali bin Abi Thalib, kata dia, saya telah berhasil membunuh musuh Allah. Karena apa? Karena dia telah berhukum dengan selain hukum Allah, kata dia. Tapi Abdurrahman bin Muljam ini ketika dia mau dieksekusi, ketika dia hanya dipotong tangan, potong kaki, itu dia nggak masalah. Diancam dengan potong tangan kamu, tak potong kaki kamu, silahkan, nggak masalah. Tapi ketika dipotong lidahnya dia nggak terima. Jangan kalau dipotong lidah. Lah kenapa? Karena saya nggak bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba. Seolah-olah kan kalau imannya memang hebat, akan tetapi pemahamannya rusak. Itu Khawarij seperti itu. Jadi gampang mengkafirkan, gampang menuduh sesat saudaranya. Itu ciri-ciri Khawarij. Allah a'lam. Baik, kita tutup dulu, kita kembalikan kepada acara dan kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.